kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan. Dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju, kecebur. Mundur, kepergok musuh. Nggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu. Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah. Mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher. Berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan. Percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Terlambat. Akhirnya Fir'aun mati. Mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati, tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai. Oleh rakyat Mesir, wah ini raja kita nih. Raja kita, ketemu. Hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan. Sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memutihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya. Dan bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat.
Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai kata pun jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit dah, kumis mbaplang dah, bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini. Kalau cara kita, lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lu bisa begini nih Musa, nih gue yang rawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku, walaupun cuma sekedar satu ayat saja.